Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini setelah menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, kita bisa sejenak duduk bermajlis dalam rangka talabul ilm dan dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui iman kita. Karena salah satu wasilah untuk memperbaharui iman adalah dengan duduk di majelis ta'lim. Nabi SAW menginformasikan kepada kita dalam hadis yang sahih bahwasanya innal iman yahlaku kama yahlaku thawb. Innal iman fi jawfi ahadikum yahlaku kama yahlaku thawb. Sesungguhnya keimanan itu usang atau bisa usang, sebagaimana baju itu bisa usang. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman kalian. Salah satu cara untuk memperbaharui iman adalah dengan sering menuntut ilmu, dengan sering duduk di majelis ta'lim seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita tajdidul iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Artinya, pada hari kiamat orang-orang zalim menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain dengan perbuatan dosa. Dan tentunya perbuatan dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Mereka menggigit kedua tangan mereka sebagai bentuk penyesalan. Mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai, sungguh celaka aku, kenapa aku dulu tidak menjadikan Rasul sebagai teman perjalanan hidupku.
Ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Sungguh celaka aku, kenapa aku dulu menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Dia tidak menjadikan Rasul sebagai teman akrabnya, menjadi teman perjalanan hidupnya di dunia, akan tetapi menjadikan teman akrabnya yang diikuti adalah Khalil, temannya, akrabnya. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Teman yang kujadikan orang terdekat ini telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, dari kebenaran. Izja'ani, tatkala kebenaran itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadhula. Dan syaitan untuk manusia itu pengkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab nuzul daripada ayat ini yang disebutkan oleh para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan sebab turunnya adalah tentang seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia sudah mulai tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia sudah mulai tertarik. Dan ini beliau sampaikan, dia sampaikan kepada teman dekatnya. Waktu itu dia belum masuk Islam, dia tidak beragama seperti agama Nabi Muhammad SAW, dan dia sampaikan ketertarikannya tersebut kepada teman akrabnya, yaitu Umayyah bin Khalaf, ya, salah satu dedengkot orang kafir. Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalau kamu tidak membenci Nabi Muhammad, tidak meludahi mukanya Nabi Muhammad, maka aku bukan teman akrabmu lagi. Maka kita tidak berteman lagi. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth pun mengikuti keinginan temannya, karena dia teman akrab, tidak mau pisah dengan teman akrab. Akhirnya melakukan apa yang diminta dengan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini tentunya memiliki banyak pelajaran. Kita ambil beberapa pelajaran saja dari ayat ini. Yang pertama, kalau hari kiamat itu disebut dengan hari Al-Hasrah, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yang menyesal bukan hanya orang zalim, bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, orang yang beriman pun menyesal. Kalau orang zalim jelas penyesalannya karena dulu waktu di dunia dia melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin penyesalannya adalah kenapa di dunia dulu belum memaksimalkan jatah yang Allah berikan dia di dunia dari umur untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Makanya hari kiamat disebut dengan hari penyesalan. Cuman beda penyesalan. Kalau pelaku maksiat, penyesalannya kenapa dulu bermaksiat. Tapi orang yang beriman, penyesalannya adalah kenapa dulu tidak memperbanyak amal soleh di dunia. Ini pelajaran pertama, ma'asyiral muslimin. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwasanya
teman memiliki pengaruh yang sangat luar biasa kepada diri seseorang. Teman yang akrab, yang dekat dengan seseorang, maka bisa mempengaruhi agamanya, manhajnya, tingkah lakunya, dan yang lain. Karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap teman, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman. Jangan fudul fil mukhalatah. Fudul dalam mukhalatah artinya berlebihan dalam bergaul. Semua dijadikan teman, tidak pilih-pilih. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Agamanya tergantung daripada agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka dia baik. Tapi kalau agama temannya rusak, maka dia juga rusak. Kalau manhaj temannya baik, maka dia juga baik. Manhaj. Dan begitu pun sebaliknya. Maka perlu kita pilih-pilih teman, ya, dalam bermajlis, dalam menuntut ilmu, apalagi dalam masalah menuntut ilmu. Cari teman yang baik. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain yang sering kita dengar mungkin mengumpamakan teman yang baik itu seperti penjual apa? Minyak wangi. Penjual minyak wangi, kalau kita tidak bisa membeli darinya minyak wangi, maka kita paling tidak bisa mencium. Kita akan dikasih coba dulu. Kita akan dikasih coba minyak wangi, iya kan? Penjual minyak wangi ngasih coba. Antum kalau pernah umrah, itu kalau kita jalan di perbelanjaan itu pasti dikasih minyak wangi. Kalau kita dikasih coba, tidak dikasih coba, maka paling tidak kita bisa mencium bau harum dari minyak wangi tersebut. Artinya teman yang baik memberikan pengaruh yang baik. Sebaliknya teman yang buruk itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti seperti pandai besi. Ya, seperti pandai besi. Kalau tidak membakar baju kita, maka kita akan mencium bau yang tidak sedap, bau arang dari pandai besi. Begitulah perumpamaan teman yang buruk. Dia akan mempengaruhi kita, mempengaruhi tabiat kita, agama kita, manhaj kita. Maka perlu kita pilih-pilih siapa yang kita jadikan teman. Teman dalam menuntut agama, teman dalam bergaul, ya. Teman dalam mencari kebenaran. Pilih-pilih teman akrab, ya, agar kita tidak terpengaruh oleh teman yang buruk. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini pelajaran yang terakhir, ya. Ustaz Badrimin matanya sudah merah, ya. Ini pelajaran yang ketiga, bahwasanya syaitan itu selalu menghiasi keburukan dengan kebaikan atau keindahan. Yang buruk-buruk disifati dengan
yang baik-baik atau yang indah. Sebaliknya, yang indah dijuluki dan disifati dengan sifat yang buruk. Kita kasih contoh. Nabi Adam alaihissalam tatkala di dalam surga bersama istrinya Hawa dirayu oleh syaitan dengan memperindah yang buruk. Pohon itu, pohon apa yang dilarang makan itu? Khuld. Itu nama pohon khuldi itu pun diperselisihkan. Yang disepakati itu adalah pohon terlarang. Ya. Yang disepakati adalah pohon terlarang. Dia dilarang didekati. Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon tersebut dan memakan dari buah. Tapi syaitan merayu Adam alaihissalam dengan mengatakan ini pohon khuld. Ini pohon kekekalan. Coba lihat. Pohon terlarang tapi disifati dengan kata pohon kekekalan. Kalau memakan dari buah pohon itu, maka akan mengakibatkan kekekalan tinggal di surga. Nabi Adam pun akhirnya tergerak hatinya, tergiur, sehingga memakan buah pohon tersebut. Jadi pohon itu terlarang, tapi dikasih sifat dengan sifat yang baik oleh syaitan. Itulah gaya tipu muslihat syaitan. Amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang ini amalan sunnah, baik dan sebagainya. Sebaliknya, perkara sunnah dibilang radikalisme dan sebagainya. Inilah kerja syaitan. Dia akan memperindah yang buruk dan memperburuk yang indah. Maka tugas kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mewaspadai tipu daya syaitan. Karena dia punya khutuwat. Dia punya khutuwat, langkah-langkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatish syaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan dalam mengganggu kita, dalam menyesatkan kita, tidak hanya 1-2 langkah, tapi khutuwat. Banyak langkah yang dia gunakan. Maka perlu kita waspada terhadap syaitan ini. Dan jangan kita jadikan syaitan sebagai teman. Jadikanlah dia musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu bagi kalian musuh, maka jadikanlah dia musuh. Allah sebut dia musuh. Seharusnya kita jadikan dia musuh, tapi kebanyakan dari kita menjadikan syaitan adalah teman. Menjadikan dia teman. Apa yang diminta oleh syaitan kita turuti, apa yang diperintahkan oleh syaitan kita turuti. Itu teman. Makanya seorang tabi'in bernama Malik bin Dirham mengatakan salah satu sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan ada 10, di antaranya adalah alimtum anna syaitan aduwwun lakum fattakhadtuhum sadiqan. Kalian mengetahui bahwasanya syaitan itu musuh bagi kalian, akan tetapi kalian jadikan dia teman. Ini salah satu penghalang
kenapa doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin singkat ya pelajaran daripada surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kepada kita taufik untuk berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh, dan tidak salah pilih teman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengangkat musibah dan memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita di Aceh Tamiang ini, kemudian juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Semoga musibah ini cepat diangkat dan cepat kelar, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Jazakumullah khairan sudah memberikan panggung. Sebenarnya saya tidak pantas. Ada Ustaz Badri Min di sini, ada Ustaz Abdul Qahar, ada Ustaz Abu Hasan, ya Masya Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.